mungkin begitu menurut saya. Salah satu itu kan mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan di situ ya. Jadi nanti kita pikirkan bersama bagaimana bentuknya, atau mungkin tersedianya teks anggarannya kegiatan pembinaan kepegawaian, misalnya satu kegiatan misalnya apa kan bisa jadi apa namanya indikator kinerjanya, strateginya apa gitu ya. Itu memang jadi PR kita bersama. Tapi secara umum saya pikir mungkin perlu nanti ditata ulang bahwa di target kinerja itu memang bahasanya tersedianya apa ya, dalam berapa persen atau pelaksananya pada berapa persen. Kemudian di strateginya itu nanti digambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai target itu gitu. Strategi supaya nanti ini kalau ini tersedia dengan baik, sebenarnya nanti dalam penyusunan rencana renov kita itu akan menjadi mudah karena sebagian bisa kita copy and paste dari situ. Saya kira dari saya itu. Oke, terima kasih. Saya tiga hal yang terakhir dari Pak Joko ini. Saya mulai dari Pak Joko itu soal pembinaan soal pembinaan pegawai langsungnya itu kan ada sebenarnya secara struktural itu ada di wakil 2 ya. Wakil 2 itu kan termasuk kepegawaian ya. Maka pembinaan pegawai itu ada di situ gitu ya. Maksudnya kalau ngomong soal kedisiplinan ya dari situlah gitu ya. Tadi didiskusikan ke bagian-bagian lain masing-masing struktur itu punya anak buah ya, tentu saja pengawasan melekatnya pada masing-masing struktur itu menjadi di Pak Yul otomatis ya langsung ditegur atau dibina oleh itu, tapi ujungnya itu ada ke Pak Martinus itu karena ya itu dari secara strukturnya dia kan mengambil bagian dari Pak Wali Ketua masuk juga bagian punya itu satu. Yang kedua tadi itu tentang apa kualitas layanan tadi itu di kita ini apa ya perlu menurut saya sudah harus dipikirkan soal layanan satu pintu gitu ya, atau setidaknya 2 pintu ya, bagian umum mungkin ya satu tersendiri, lalu kemudian akademiknya mungkin tersendiri, tapi artinya termasuk juga bersifat online atau apa gitu ya, kayak seperti sekarang ini kan kita apa namanya legalisasi jasa maksudnya dan kemana-kemana itu kan mereka sebenarnya kalau mereka bisa ajukan secara itu secara contoh kan yang paling bisa mereka itu simbau mau legalisasi jasa atau nitip atau ngirim ke orang. Kalau bisa kita ada mereka ngirimkan filenya lalu kemudian kita itunya bagaimana caranya, menurut saya sih lebih simpel seperti itu, atau dari mengajukan surat-surat belangko-belangko kita sediakan secara online, mereka misi itu lalu kita ini termasuk juga kalau memungkinkan ya tangan elektronik dan seterusnya kita bisa ajukan sehingga semua lebih gampang juga. Selama ini layanan itu kan tergantung moodnya pegawai itu ya, contoh surat keterangan, surat izin untuk mengenal lama nggak datang lalu dengan terbengkalai itu yang seperti itu. Mungkin kalau ada layanan seperti itu siapapun yang ditugaskan sana ya bisa mencari itu poin kedua. Poin ketiga terkait dengan pembinaan tadi pengelolaan dan informasi dan layanan administrasi terkait dengan pembinaan bakat dan minat mahasiswa. Nah dari waktu kita awal menyusun anggaran membagi tugas untuk pelaksanaan anggaran di tahun ini, saya agak kaget ketika fungsi pembinaan ini itu ada pada pokoknya kesebab duitnya, termasuk juga terakhir itu referensi
asli dan itu ditangani oleh itu juga. Kalau lihat apa yang terjadi yang tertulis ini ya, hanya pada pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi, sedangkan pembinaan dan eksekusi dari pelaksanaan program itu ada pada Warta 3 gitu ya. Tapi terus terang saya senang aja kalau ini diambil oleh Kasubag Akademik gitu ya. Tapi problemnya adalah Kasubag ini itu udah banyak sekali kerjaan ya. Dan dari sini itu ternyata hanya pengelolaan informasi dan administrasi, sementara eksekusi itu sendiri tetap ada di Warta 3. Hanya menegaskan itu aja gitu ya. Karena selama ini juga sepertinya ada di itu di Warta 3 gitu. Hanya itu jangan menegaskan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Lukas. Mungkin langsung kami tanggapi. Memang terkait pelaksanaan tugas itu mungkin nanti ada terjemahannya begitu kan, karena pelaksanaan dari pekerjaan itu supaya bisa terdistribusi, karena itu menjadi catatan yang ada di situ. Itu yang pertama, karena jangan sampai kinerja itu sudah ternomenklaturkan di dalam satu aturan, ternyata bagian itu atau sebagian itu tidak melaksanakan itu. Jadi kinerjanya itu menjadi tidak ada. Karena ini kan amanat peraturan itu kan harus dilaksanakan. Jadi terkait juga dengan pelayanan kan. Kalau kita mau satu pintu, dua pintu, tiga pintu gitu. Kalau satu pintu harus melibatkan semua unsur. Apakah ini unsur akademik juga, atau ada masuk PUPR juga, atau ada juga di langsung per dosen. Contohnya misalnya tadi itu kan ketika mahasiswa mau mencari dosen, misalnya kan dosen nggak ada, nah, itu kan harus layanan pintu juga. Jadi memang kita pikirkan sehingga memang tidak ada lah yang antri-antri gitu kan. Tidak ada juga yang bimbingannya di luar kampus misalnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Tidak juga misalnya tiba-tiba ini mahasiswanya tidak dapat layanan. Ini kan jadi masalah. Oleh karena itu memang untuk layanan ini, karena kita kan harus masuk nanti ke layanan umum, BLU itu kan, Badan Layanan Umum, harusnya kita itu punya standarisasi. Memang waktu kita tahun 2020 itu penyusunan SOP itu mungkin belum final 2001 tuh. Mungkin kita harus inventarisasi lagi apa saja layanan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini kan bisa diklasifikasikan menjadi 2-3 begitu ya. Ada masyarakat dalam hal ini mahasiswa, karena mahasiswa ini kan masyarakat juga, atau masyarakat yang kita bina. Ada masyarakat luar. Nah, masyarakat luar ini kan yang dari umum misalnya. Nah, dan ada masyarakat khusus misalnya yang terkait dengan gereja dan lain sebagainya. Jadi kan khusus karena kita kan Katolik ya. Jadi itu kita bisa melakukan khusus atau melakukan agak spesial begitu kan. Tapi intinya layanan kepada masyarakat ini apa-apa saja. Nah, supaya kita bisa inventarisasikan. Kemudian terkait juga dengan tugas dari pimpinan gitu ya. Ya, kalau kita pimpinan kan kita mungkin memberikan kebijakan gitu. Kebijakan, kalau pimpinan juga kan nggak bisa masalah teknis. Jadi kita harus nanti mulai memikirkan pada skop apa kita di situ dibatasi gitu. Jadi kan, makanya kan presiden kan punya pembantu, menteri gitu kan. Menteri kan punya dirjen.
dirjen punya direktur, direktur punya fungsional atau punya staf. Jadi masing-masing itu kan punya, supaya kata Pak Suseno itu kan ada etisnya begitu kan. Jadi nanti terjemahkanlah masing-masing pada tingkatan apa ini dilaksanakan. Karena memang ini, seperti yang ditulis dalam aturan PMA 64 itu, berbunyinya seperti itu. Tapi kan kita bahasakannya itu kan bahasa yang dikeluarkan oleh bagian administrasi umum, akademik dan keuangan. Nah, sedangkan di PMA 64 itu kan dia punya bunyi sendiri ya. Nah, di sini memang layanan administrasi dan keuangan informasi, akademik, kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Nah, arti administrasi ini kan pintu masuk dan pintu keluar ya, misalnya. Nah, sudah ada pintu masuk dan pintu keluarnya itu melalui akademik. Nah, kalau belum melalui akademik, mengapa terjadi tidak melalui akademik? Karena mungkin tenaga di akademik ini kan kurang. Oleh karena itu harus mendapat perhatian di akademik. Nah, artinya misalnya di terjemahannya misalnya begini, di awal masuk itu akademik dia harus menyebarkan kuesioner atau form. Mahasiswa ini harus mengikuti ini loh, apa namanya itu, UKM kita harus ikuti. Tapi ikuti ini kan dengan satu kebijakan dikeluarkan oleh Wakil Ketua 3. Mahasiswa setakat harus minimal 2 UKM diikuti. Kalau tidak 2 UKM, dia tidak boleh ikut skripsi misalnya. Aktif di lembaga misalnya. Kalau tidak ada kebijakan, pada tingkat kebijakan Wakil Ketua 3 mungkin mengeluarkan instruksi itu gitu kan. Pada pelaksanaan teknis, gerbang masuknya ini akademik. Nanti gerbang pembinaannya nanti dipikirkan akademik memformulasikan bagaimana, karena dia kan administrasi. Jadi berdirinya satu negara, berdirinya satu lembaga ini kan karena administrasi. Adanya administrasi dulu baru dia berdiri, bukan dia berdiri dulu, bekerja dulu baru ada administrasi. Enggak. Administrasi dulu, jadi pintu masuk dan pintu keluarnya. Nah, itu yang mungkin kami pahami dan nanti kita harus bersama-sama memahami itu gitu. Nanti di ranah mana kita bekerja, di ranah mana yang ini mengeksekusi. Nah, sehingga tidak ada saling, oh ini saya di sini nih, nanti jadi apa namanya itu, saling berebutan job gitu kan. Nah, dari saya mungkin seperti itu. Kita tambahan Pak Kasubag. Ini udah 18.33, kita sudah melewati satu doa Ratu surga. saking seriusnya gitu kan. Ya ada saya. Ini Pak Dion dulu Pak. Baik, saya hanya menambahkan sedikit saja mungkin terkait dengan job description-nya ini kan. Pada umumnya saya melihat pekerjaan kita ini kan beririsan ya, beririsan. Seperti saya juga tuh ada mengambil bagian tugas dari di samping hidupnya dari ketua, beririsan juga dengan yang kabak, beririsan juga dengan yang Kasubag, beririsan juga dengan Wakal 1, beririsan juga dengan Wakal 3, bahkan Wakal 2 juga ada beririsan yang akademik. Nah, karena itu saya pikir tidak perlu hal ini untuk dijadikan pemicu untuk kita perang dunia ketiga, tapi kita ya bersama-sama lah berkolaborasi untuk apa kata tadi, semangat mengajukan setakat ini. Ya selama ini Pak Lukas sudah berjalan baik, seperti contoh yang paling nyata itu kan kita menangani beasiswa ya, beasiswa kan seperti itulah sebenarnya. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah. Jadi kita itu garis koordinasinya karena beririsan tadi itu. Jadi di administrasi saya siap membantu, hanya membantu, tidak sepenuhnya kan.
Tapi di bagian teknis bersentuhan dengan mahasiswa langsung yang bernyawa itu kan Pak Lukas saya sering tanya itu kan. Kemudian pembinaan, merujuk pada pembinaan kita berkolaborasi juga gitu kan. Nah seperti itulah contohnya. Demikian juga mungkin soal kepengawasan tadi, seperti di sini kan ada di Bulten 4 nih meningkatnya budaya mutu pendidikan. Saya pikir ini kan perlu dioptimalkan masalah kode etik lembaga ya. Tapi kalau soal teknis, ya mungkin di PUPR lah yang paling banyak punya yang bersentuhan langsung dengan karyawan-karyawan itu. Nah, di akademik siap dengan mungkin segala surat yang dikeluarkan, siapa yang harus disurati itu, kemudian pedoman mana yang diperlukan, kami siap. Saya pikir tambahan dari saya tidak bisa jangan sampai kita perang dunia. Ngerti ya. Oke, saya nambahkan. Silakan. Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari pemicu pertama adalah pengawasan. Itu kenapa saya angkat? Karena kadang-kala kita overlapping. Saya khawatirnya ada teman bagian lain yang negur, padahal itu bukan wewenang dia gitu. Maka kita perlu memutuskan ada satu orang atau satu tim yang memang bertugas juga untuk menegur atau mengawasi gitu. Kenapa? Kalau kita serahkan per unit, memang sih itu memang secara struktur mungkin boleh saja. Tapi masalahnya di setakat ini, baik kita akui atau tidak, ada terjalin secara tidak langsung persaudaraan gitu. Itu persoalannya. Kalau sudah demikian, maka kita putuskan ini ditegur atau tidak, itu pakai kata orang Jawa, tapi nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kita ada SOP. Memang si SOP ini memang tugas TUPRT sebenarnya. Banyak SOP yang belum kita buat gitu. Kalau kita ada SOP yang sudah jelas, sudah perbagian begitu, pasti tidak akan terjadi yang namanya overlapping gitu. SOP itu sangat penting. Ini saya lagi nyari-nyari juga nih SOP di satker lain gitu. Ternyata SOP-nya sangat banyak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita pikirkan dengan sukarela, mungkin unit-unit lain juga memikirkan SOP di bagian dia gitu. Kalau semua ditumpukkan di TUPRT, ya habis waktu di SOP itu aja gitu. Itu persoalan kita sebenarnya, yang saya lihat sih menurut saya. Jadi SOP ini yang sangat penting gitu. Jadi seperti yang kasus Pak Waket 3 sampaikan, itu menurut saya ada kaitan dengan SOP. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang menjalankan, yang melaksanakan, itu sebenarnya persoalannya gitu. Sehingga kalau SOP sudah jelas, maka ketika pimpinan tertinggi mengatakan kamu yang melaksanakan, itu sudah jelas sudah diatur SOP gitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memperdebatkan itu gitu. Karena SOP sudah jelas. Itu sebenarnya menurut saya. Maka sebenarnya saya buat juga nih, selain yang disampaikan Pak Andre tadi, tapi sudah di cover yang disampaikan oleh Pak Andre bahwa memang SOP itulah yang menjadi strategi pelaksanaan agar semuanya ini terlaksana gitu. Yang disampaikan oleh target kinerja segala macam, tapi intinya adalah SOP. Beberapa SOP yang memang sangat penting supaya job desk-nya jelas dan tidak bertabrakan gitu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Dari kami mungkin cukup ya untuk jadi perlindungan itu kan, dan tidak lanjut ya kita serahkan kepada Pak Cek selaku ketua panitia, karena ini adalah 18.40. Nanti kita ini pulang gara-gara tak makan. Baik, berikan aplaus untuk Pak Pak Penyampaian Pekip
ya. Waktu sudah lewat dari jam makan misalnya, tapi nggak apa, saya kira masih 2 tahun Pak Kris ya. Baik, kalau begitu setelah ini kita akan makan dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang terakhir untuk hari ini, yaitu review Rensa yang akan dibawakan, yang di narasumber yang akan disampaikan oleh materi narasumber dari YAIN Pontianak, Dr. Elwin ya, sekretaris lembaga pendidikan itu. Oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu, mohon Pastor Mikael. Ya, nanti sampai kita mulai lagi jam 7.30 mesti sesuai jadwal untuk materi yang terakhir ini. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, tapi 7.30 intinya, betul ya. Baik, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas keberkahan kita malam hari ini. Kami mohon kekuasaan lalu lewat sabda pada malam dan Engkau boleh memberkati kami semua yang akan menikmatinya kepada mereka semua yang telah menyertai kami. Semoga dengan sabda mandasma ini kami semakin dikuatkan kembali untuk meneruskan aktivitas kami selanjutnya. Semua doa Tuhan kami sampaikan yang antara Kristus dalam antara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.